Selamat malam dan salam sejahtera bagi seluruh warga jemaat GPB Jemaat Immanuel Semarang. Kita berjumpa kembali dalam ibadah keluarga hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 dalam layanan online. Pelayan firman dalam ibadah malam ini adalah Bapak Pendeta Yorinawa, KMJ GPB Jemaat Immanuel Semarang. Rekam video ini ditayangkan dari rumah Bapak Willem Peta. Selamat beribadah. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mulaikan ibadah kita. Saya undang untuk berdiri. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 13, baitnya yang pertama saja. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah namamu. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah namamu. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah namamu. Langit bumi ciptaanmu, kami pun anak-anakmu. Datanglah dengan kasih-Mu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah Allah kami yang hidup dan rahmani. Kami sekeluarga datang untuk menyembah-Mu dengan hati yang terdorong oleh rasa syukur dan sukacita karena pertolongan-Mu. Sertailah ibadah kami, dan ketika kami membaca Alkitab, terangilah pikiran dan hati kami untuk merenungkannya, dan dalam pimpinan Roh Kudus kami dibenarkan dan memperoleh berkat-berkat-Mu. Amin. Dengan tetap berdiri, Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan membaca Alkitab dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 30 sampai ayat 40. Injil Yohanes pasal 6 ayat 30 sampai ayatnya yang ke-40 berkata demikian. Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat, supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari sorga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal,
dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Demikianlah firman Tuhan yang berbahagia kita yang mendengarkan dan mau melakukannya dalam hidup hari lepas hari. Haleluya. 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 Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang terkasih di rumah dan kita yang bersama di rumah keluarga Bapak Willem Peta, malam ini kita diantarkan bagaimana kita menjalani hidup berdasarkan Injil Yohanes pasal 6 ayat 30 sampai ayatnya yang ke-40. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya teringat ketika saya mengajar sekolah minggu. Kalau dulu istilahnya sekolah minggu, kalau sekarang IMPA, ibadah minggu, persekutuan anak atau PT. Pada saat itu saya mengajar dan saya terkejut pada saat itu ketika saya mengatakan kepada adik-adik layan pada saat itu bahwa mereka bisa makan itu karena dari Tuhan. Tapi ada satu anak, dia menyela apa yang saya katakan tadi, bahwa kita hidup oleh karena dari Allah. Tapi dia katakan begini, tidakkah saya makan itu karena papa saya kerja? Ini yang tadi membuat saya terkejut dari jawaban itu. Karena ini di luar dugaan saya, ada pernyataan seperti itu dari seorang anak-anak. Bukan dari Tuhan, tapi dari papa saya, karena papa saya kerja, Kak. Karena papa saya kerja, papa saya dapat uang, lalu kami bisa makan. Nah, tentu karena pertanyaan ini tidak terduga bagi saya sempat juga bingung untuk menjawabnya. Bagaimana menjelaskan kepada seorang anak kecil bahwa kita makan, kita hidup itu oleh karena Tuhan. Lalu saat itu juga saya menjawab begini, sekarang coba kamu hembuskan nafas. Tangan kamu begini, hembuskan nafas, terasa enggak nafasnya? Dan dia lakukan. Dia katakan, terasa Kak. Berarti, kalau terasa berarti kamu masih hidup. Nah, hidup itu kalau kita, lalu saya ajak membaca Alkitab. Kejadian 2 ayat 7. Bahwa karena Allah memberikan roh kepada ciptaannya manusia, maka manusia dikatakan sebagai makhluk yang hidup. Jadi kalau Allah tidak memberikan roh kepada manusia yang tadinya dibuat dari debu tanah seperti patung, tapi dia menjadi makhluk yang hidup karena roh Allah dihembuskan. Nah, demikian juga papamu, saya bilang. Papamu itu karena bagaimana dia bisa bekerja kalau dia tidak hidup? Kalau papamu tidak ada nafas seperti yang kamu lakukan tadi, begitu, bagaimana papamu bisa bekerja? Karena papamu diberi hidup oleh Tuhan, maka dia bisa bekerja. Dan si anak mencoba untuk mengerti dan, oh ya, benar Kak. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bacaan kita malam ini pun sebenarnya mau berbicara tentang hidup, tentang bekerja, tentang makan. Itu bertolak dari pertanyaan di dalam bacaan kita tadi, bahwa di sana dikatakan mereka bertanya kepada Tuhan Yesus, tanda apakah yang kau perbuat supaya kami melihat dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang kau lakukan? Jadi pertama-tama di sini dipertanyakan kepada Kristus, bagaimana kami percaya kepadamu? Apa yang membuktikan bahwa engkau adalah yang berkuasa?
Apa tandanya? Lalu apa yang kau kerjakan? Karena memang Bapak Ibu kalau kita lihat juga bagaimana tayangan-tayangan, apakah itu film, apakah itu video dan sebagainya, kita melihat bagaimana Yesus tidak punya pekerjaan, bukan? Hanya jalan ke sana, jalan ke sini, dia mengajar di bait Allah, lalu dia bikin mujizat, sudah. Dan tidak ada pekerjaan misalnya, apakah dia montir, apakah dia dokter, apakah dia guru, secara profesional itu tidak nampak di dalam perjalanan hidup Kristus. Itu sebabnya pertanyaan orang banyak pada saat itu kepada dia, pekerjaan apa yang engkau lakukan? Nah, Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika pertanyaan itu dilontarkan kepada Yesus, maka Yesus mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana ketika mereka, apa yang menjadi landasan mereka berpikir tentang pekerjaan atau apa yang dilakukan oleh Yesus, itu dibandingkan dengan Musa. Musa yang pada saat itu memimpin arak-arakan orang Israel yang menuju ke tanah Kanaan, dan Musa melakukan sesuatu, yaitu menurunkan mana. Dia meminta kepada Allah dan Allah menurunkan mana. Ketika rombongan umat Israel pada saat itu sedang ada dalam masa-masa kelaparan pada saat itu, tapi di padang gurun, lalu Tuhan menurunkan roti mana kepada rombongan umat Israel itu. Nah, itu yang menjadi landasan orang banyak pada saat itu bertanya. Artinya pertanyaan itu juga ingin mengatakan, apa yang bisa engkau perbuat? Apa yang bisa engkau perbuat bagi kami? Musa menurunkan Musa, apa yang engkau bisa perbuat? Nah, Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu sebabnya pertama-tama Tuhan Yesus katakan bahwa sesungguhnya bukan Musa yang memberi kamu makan. Bukankah ini sama dengan tadi yang saya katakan ketika saya mengajar tadi di sekolah minggu? Bukan Tuhan yang memberi kami makan, tapi karena orang tua atau papa saya bekerja dan sebagainya. Sama. Lalu kata Tuhan, bukan Musa, bukan papamu yang memberi makan, tapi Allah sesungguhnya yang memberi engkau makan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kemudian Tuhan Yesus katakan bahwa, dan kalau Allah yang memberikan, maka apa yang diberikan Allah itu selalu bersifat kekal, selalu bersifat abadi. Nah, itu sebabnya Tuhan Yesus berkata bahwa jika engkau bekerja bukan untuk roti yang tidak bersifat kekal, tapi ketika engkau menerima dari Allah, maka roti yang kamu terima dari Allah itu adalah bersifat kekal. Nah, lalu kemudian dari jawaban Tuhan Yesus itu muncul lagi pertanyaan, apa yang harus kami kerjakan? Kalau tadi pertanyaan bukan untuk roti yang tidak bersifat kekal, lalu apa yang harus kami kerjakan untuk roti yang kekal itu? Lalu Tuhan Yesus katakan bahwa apa yang dikehendaki oleh Allah adalah, ya bagaimana kamu melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Itu pekerjaan yang harus kamu lakukan. Apa yang menjadi kehendak Bapamu. Nah, Bapak Saudara, ini bukan berarti begini dari apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Misalnya kita sudah bekerja sebagai guru, kita sudah bekerja sebagai dokter atau sebagainya, lalu itu kita tinggalkan, lalu kita misalnya jadi pendeta. Bukan itu yang mau Tuhan Yesus katakan, Bapak Ibu. Bekerja apa yang menjadi kehendak Allah bukan berarti profesi yang kita lakukan sekarang ini kita tinggalkan, kita lalu menjadi seperti ya seorang pendeta, seorang penginjil, dan sebagainya. Bukan itu yang ingin Tuhan Yesus katakan. Bagi kita, ketika kita misalnya kita sebagai seorang dokter, kita sebagai seorang guru, maka kita melakukan pekerjaan kita itu seturut dengan kehendak Allah.
maka apa yang kita terima, berkat yang kita terima itu akan bersifat kekal. Karena apa? Karena kita melakukan pekerjaan kita seturut dengan kehendak Allah. Pekerjaan yang seturut kehendak Allah itu berarti juga ingin mengatakan ketika sekali lagi misalnya kita sebagai dokter, kita sebagai guru, bagaimana kita menjalankan pekerjaan itu dengan baik. Menjalankan pekerjaan itu dengan berkeadilan, jujur, benar. Itulah kehendak Allah. Misalnya saja kalau dalam profesi dokter kadangkala banyak ya ini hanya cerita-cerita, tapi mungkin cerita-cerita ini juga diangkat dari realitas dalam kehidupan masyarakat. Ada juga dokter yang hanya menanganinya, menganalisa satu penyakit itu dengan baik, dengan sangat teliti, karena yang dilayani ini ya mungkin pembesar. Tapi kalau yang datang itu hanya orang yang tidak punya apa-apa, ya mungkin kita tanpa analisa yang cermat, kita kasih resep, ini minum sudah, beli obatnya sudah. Ini kan ada perbedaan sikap di dalam melayani masyarakat. Nah, ini hanya contoh Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita menjalankan profesi kita, kita harus berkeadilan. Jangan hanya misalnya kalau untuk pembesar kita betul-betul melayani dengan baik, tapi begitu di hadapan kita orang yang nggak punya, lalu kita tidak layani dengan baik. Itu tidak berkeadilan namanya. Jujur dan benar. Jadi itu yang sebenarnya ingin dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada orang banyak pada saat bekerjalah untuk apa yang menjadi kehendak Allah. Roti, menerima roti yang dari sorga itu, yang ingin dikatakan Tuhan Yesus itu seperti itu. Nah lalu kemudian dikatakan, berikan kami roti itu supaya kami memiliki, apa dikatakan dalam bacaan kita, supaya memiliki hidup yang kekal. Berikan kami roti itu senantiasa katanya. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, lalu Yesus katakan, akulah roti hidup. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pernyataan Yesus ini harus kita juga lihat dalam pemikiran-pemikiran dari Injil Yohanes. Kalau kita berdasarkan Injil Yohanes, bicara tentang Yesus, sekali lagi, kita tidak bisa lepaskan Injil Yohanes pasal 1, ayat 1 dan ayat 14. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu menjadi manusia. Di ayat yang ke-14, firman itu menjadi manusia. Jadi, firman yang menjadi manusia itu merujuk kepada kehadiran Kristus. Jadi ketika Yesus berkata seperti tadi, bicara tentang roti, akulah roti hidup, maka sesungguhnya ingin bicara roti hidup itu tidak lain dan tidak bukan adalah firman Allah. Jadi kalau engkau mau memperoleh kehidupan yang kekal, maka engkau harus makan firman Allah. Kalau kita bandingkan lagi Bapak Ibu dengan Injil Lukas pasal 4, ketika Yesus dicobai di padang gurun, ketika iblis menggoda Yesus dengan sebuah batu. Apa yang iblis katakan kepada Tuhan Yesus? Ubahlah batu ini menjadi roti. Tapi apa jawab Tuhan Yesus? Bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman Allah. Dan dalam Injil Yohanes katakan, akulah roti hidup. Jadi sesungguhnya juga ingin dikatakan, akulah firman Allah. Firman Allah dalam bahasa Yunaninya itu berarti pikiran Allah, kehendak Allah. Berarti kalau kita hidup dalam firman Allah, itu berarti kita melakukan apa yang dipikirkan Allah. Kita melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Nah, buah-buah dari makan firman Allah itu, kita melakukan apa yang dipikirkan Allah, kita melakukan apa yang menjadi kehendak Allah, itu berbuah bagi kita kehidupan yang kekal. Karena di dalam firman Allah, kita pasti melakukan apa yang benar, apa yang adil, dan kita hidup di dalam kejujuran. Itulah roti yang hidup, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa roti ini juga menjadi satu
sesuatu yang naik ke permukaan dalam bacaan kita ini. Nah, bicara roti sebenarnya kalau kita baca bagian dari Alkitab lain itu sejiwa dengan ketika Tuhan Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria. Akulah air hidup. Ketika berjumpa dengan perempuan dari Samaria. Jadi air dan roti ini berdekatan, punya jiwa yang sama. Di mana benang merah, roti dan air. Inilah menjadi kebutuhan pokok. Kalau kita, kebutuhan pokok kita ya minum dan makan nasi. Kalau kita bisa makan nasi aja udah bersyukur kan Bapak Ibu? Masih kita bisa minum aja sudah bersyukur. Nggak usah yang lebih-lebih. Makan nasi dan minum air aja itu sudah cukup buat kita menjalani hidup sebenarnya. Jadi bicara roti, bicara air adalah bicara kebutuhan pokok. Jadi ketika pada hari ini, malam ini kita berbicara tentang roti, itu juga berbicara tentang kebutuhan pokok kita. Seharusnya apa yang menjadi kebutuhan pokok dan yang paling pokok dalam hidup kita? Bukan roti yang dikatakan tadi, tetapi firman Allah. Itu yang seharusnya dalam kehidupan kita menjadi makanan pokok kita. Karena melalui firman itulah kita akan diberi hidup oleh Allah. Itu sebabnya orang yang hidup berkeadilan, orang yang hidup dalam kehendak Allah, pasti dia tidak berkekurangan. Tapi dia akan dapat menikmati kehidupannya dengan penuh sukacita dan penuh syukur ketika dia hidup di dalam firman Allah. Jadi kalau Tuhan Yesus katakan, akulah roti hidup, maka firman yang kita baca, kita renungkan, kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, itulah kehidupan buat kita. Dan itulah yang membuat kita memperoleh hidup yang kekal. Jadi seperti apa yang dikatakan di dalam bacaan yang terakhir, dalam ayat yang terakhir, ayat 40 tadi dikatakan bahwa apa sih yang sesungguhnya dikehendaki Allah? Yang dikehendaki Allah bahwa setiap orang yang percaya kepada Kristus, hidup di dalam firman-Nya, maka yang dikehendaki Allah sesungguhnya manusia memperoleh hidup yang kekal. Itu yang dikehendaki Allah. Jadi Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sama halnya ketika kita bicara tentang kematian. Apakah Tuhan menginginkan kita mati? Itu terjawab dalam ayat 40 tadi. Yang dikehendaki Allah kita memperoleh hidup, bukan kita memperoleh kematian. Bukan. Jadi kematian itu bukan kehendak Allah. Kan seringkali ada orang katakan bahwa kematian itu adalah kehendak Allah. Tidak. Dalam iman Kristen kita itu kematian itu tidak pernah itu menjadi kehendak Allah. Itu tandanya, apa tandanya? Kalau tadi diminta tandanya supaya mereka percaya, bagi kita tandanya ya Kristus hadir. Jadi kehadiran Kristus itu mau menunjukkan bahwa sesungguhnya Allah tidak pernah menginginkan kematian kita. Enggak pernah. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu, coba kalau Bapak Ibu baca. Allah enggak pernah menginginkan kita mati, tapi Allah menginginkan kita hidup. Hanya persoalannya bagaimana caranya kita bisa hidup. Dalam bacaan kita pada malam ini, supaya kita hidup, bukan hidup di dunia ini saja, tapi kita memperoleh kemuliaan dengan hidup yang kekal, maka kata Tuhan Yesus, kamu harus hidup di dalam firman Allah. Kamu bukan makan roti yang biasa-biasa saja, tapi kamu makan roti yang dari Allah, yaitu roti yang membawa kita pada kehidupan yang kekal. Jadi sekali lagi Bapak Saudara, kita diizinkan untuk bekerja sesuai dengan profesi kita masing-masing. Bukan harus merubah profesi, tapi bagaimana kita menjalankan profesi itu dengan benar, dengan berkeadilan, dan di dalam kejujuran. Itu semua yang akan menambahkan berkat dalam kehidupan kita. Bahkan berkat yang paling besar yang Tuhan berikan adalah kehidupan yang kekal. Itulah Kristus hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Jadi kalau kemarin minggu bagaimana kita mengundang Kristus dalam setiap kehidupan rumah tangga dan keluarga kita, supaya kita memperoleh kehidupan yang kekal. Karena ketika kita mengundang Kristus dalam kehidupan kita, maka kita akan melakukan apa yang menjadi kehendak Allah.
Kiranya firman ini menjadi berkat dalam kehidupan setiap rumah tangga dan keluarga, di dalam menjalankan pekerjaan, dan apa yang menjadi kebutuhan pokok dalam hidup kita dinyatakan oleh firman malam ini. Sesungguhnya yang harusnya menjadi kebutuhan pokok kita adalah firman Allah, yang adalah roti hidup yang dari Allah. Kiranya firman ini sekali lagi menjadi berkat bagi kita pribadi dan dalam rumah tangga dan keluarga kita masing-masing. Tuhan memberkati. Amin. Kita naikkan syafat kita, mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Bapa, terima kasih atas firman-Mu yang membuka pengertian kami, di dalam kami menjalani hidup, di dalam kami harus bekerja, juga untuk kehidupan kami secara jasmani, maka kami boleh mendapat terang yang dari firman Allah. Dan kami diarahkan untuk ketika kami harus bekerja, maka kami bekerja dengan benar, sehingga menghasilkan kehidupan. Bukan kehidupan yang biasa-biasa saja, tapi kehidupan yang kekal, yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kami. Untuk itu ya Tuhan, ya Bapa, kami memohon kekuatan daripada-Mu untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, apa yang Kau pikirkan bagi kehidupan kami, sehingga kehidupan kami benar di hadapan-Mu dan kami layak untuk mendapatkan berkat-berkat-Mu. Ya Tuhan, ya Bapa, di dalam kesempatan ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, yang sedang ada di dalam perawatan, pemulihan. Biarlah kiranya mereka semua juga mendapatkan lawatan dari Tuhan, sehingga mereka disembuhkan, mereka dipulihkan, dan mereka dapat kembali beraktivitas dan memuliakan atas kebaikan dan cinta kasih Tuhan. Demikian juga mereka yang sedang menghadapi pergumulan dalam rumah tangga dan keluarga mereka, kiranya juga Tuhan melawat mereka dan menguatkan mereka, agar di dalam kekuatan dari Tuhan, maka nama Tuhan selalu dipuji dan selalu ditinggikan di tengah-tengah kehidupan mereka. Ya Tuhan, ya Bapa, kami juga mau berdoa secara khusus bagi keluarga Bapak Willem Peta, bahwa di dalam menjalani kehidupannya hari lepas hari, Bapak Willem Peta ada di dalam kesendirian. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau juga selalu memberikan penghiburan, kekuatan kepada Bapak Willem Peta di dalam kesendiriannya, ketika dia juga rindu terhadap anak-anak, terhadap cucu-cucu yang Tuhan anugerahkan, yang saat ini berdomisili cukup jauh dari Bapak Willem Peta. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau selalu memberikan penghiburan juga bagi Bapak Willem Peta secara khusus. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan agar Bapak Willem Peta dapat menjalani kehidupan hari-hari dipenuhi dengan sukacita. Dan biarlah firman Tuhan yang tertabur pada malam ini di tengah-tengah kehidupan Bapak Willem Peta, biarlah firman Tuhan juga menjadi bagian dalam kehidupan Bapak Willem Peta, bahkan juga itu menjadi sebuah kebutuhan pokok bagi Bapak Willem Peta di tengah-tengah menjalani kehidupan di rumah ini, di dalam kesendirian. Dan biarlah firman Tuhan yang memberikan sukacita, memberikan kegembiraan bagi Bapak Willem Peta. Dan secara khusus kami juga mau berdoa untuk kehidupan anak-anak, bagi keluarga Jimmy yang ada di Jogja, bagi keluarga Yola yang ada di Jakarta, demikian juga bagi keluarga Helen yang ada di Austria. Ya Tuhan, ya Bapa, kami memohon kepadamu, biarlah kiranya ketiga anak dari Bapak Willem Peta bersama keluarga juga cucu dari Bapak Willem Peta, kiranya mereka semua ada di dalam pemeliharaan Tuhan, juga mereka diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk menghadapi tantangan-tantangan dan pergumulannya masing-masing dalam kehidupan berumah tangga dan berkeluarga. Dan biarlah kami juga berdoa untuk kesehatan, kekuatan bagi mereka di dalam hari lepas harinya, supaya mereka juga dimampukan untuk terus beraktivitas dan menggapai apa yang menjadi masa depan bagi ketiga anak dari Bapak Willem Peta ini. Ya Tuhan, ya Bapa, demikian kami
setiap rumah tangga keluarga kami dengan anak-anak kami. Biarlah kiranya Tuhan juga menolong kami di dalam menjalani kehidupan yang saat ini kami diperhadapkan dengan pandemi, tapi biarlah firman Tuhan malam ini memberikan satu keyakinan kepada kami bahwa Tuhan, Engkau yang adalah Maha Tabib, Engkau juga memberikan kami keberanian, kewaspadaan di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Sehingga ya Tuhan ya Bapa, secara khusus biarlah kiranya kami semua tidak dimampukan untuk tidak terpapar dengan COVID-19 ini. Dan akhirnya kami juga menyerahkan setiap kehidupan anak-anak, cucu-cucu kami, kiranya Tuhan juga memberkatinya. Akhirnya Tuhan Bapa, sepenuhnya kehidupan rumah tangga keluarga kami letakkan di dalam tangan Tuhan yang ajaib, di tangan Tuhan yang penuh dengan cinta kasih. Inilah doa kami ya Tuhan ya Bapa yang kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita diberikan kesempatan memberikan persembahan syukur dengan mengingat kata Alkitab yang tertulis di dalam kitab Mazmur, pasal 103 ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang keempat. Kitab Mazmur pasal 103 ayat 2 sampai ayat 4 berkata, Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memengkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Demikianlah firman Allah. Sambil kantong kolektor diedarkan, kita menyanyikan lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 314. Baitnya yang pertama. Kidung Jemaat 314 bait yang pertama, pujilah sumber hidupmu, pujilah Dia, dan seterusnya kita nyanyikan bersama. Pujilah sumber hidupmu, puji Dia di dalam sorga sampai kekal abadi. Pujilah sumber hidupmu, bunyikan bersama suling dan rebana sambil melakukan syukur bagi Tuhan. Pujilah sumber hidupmu. Bapak saudara, saya undang untuk berdiri. Mari kita bawa persembahan ini kepada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Inilah persembahan yang kami bawa kepadamu dari hati yang sungguh bersyukur dan bersuka cita atas kelimpahan berkat di tengah keluarga kami. Berkenanlah Engkau menerima dan menguduskannya. Biarlah persembahan ini hanya untuk kemuliaan-Mu. Amin. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, dengan tetap berdiri kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 426. Baitnya yang pertama.
Kidung Jemaat 426 baitnya yang pertama, kita harus membawa berita pada dunia, dan seterusnya kita nyanyikan bersama. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Mari kita akhiri ibadah ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami akan keluar dari persekutuan ibadah ini. Kiranya pujian dan doa yang telah kami naikkan berkenan di hadapan-Mu, dan kiranya pengampunan dari Tuhan Yesus dan cinta kasih dari Bapa dan dalam pimpinan Roh Kudus menyertai kami semua dari sekarang dan selamanya. Amin. 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 Ibadah keluarga malam ini selesai. Kiranya Bapak Ibu tetap memperhatikan protokol kesehatan dan tetap jangan lupa memakai masker. Kita berjumpa lagi di hari Rabu yang akan datang. Tuhan menyertai Bapak Ibu keluarga dan memberkati setiap rumah tangga dan keluarga kita. Selamat malam.